Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Seluma akan menyampaikan demonstrasi kontekstual 2.3. Saya Fauzan SPDI dari SMA Negeri 2 Seluma sebagai observer dan teman saya Nina Hepriani dari SMA Negeri 2 Seluma sebagai coach dan saya Wulan Ramadhani dari AJAN 82 Seluma sebagai coach. ya. Di sini kita akan mengadakan semacam observer di mana nanti kami akan melakukan beberapa penilaian tentang proses coaching ini. Yang pertama itu kami akan menilai alur cerita daripada prosesnya nanti ya. Yaitu kompetensinya yang akan kami nilai di dalam rubrik penilaian untuk proses coaching ini. Jadi yang pertama ini kira-kira kompetensi yang mana yang ibu nanti ingin ibu terapkan di dalam proses ini nanti? Baiklah Pak, untuk proses coaching ini saya akan menerapkan kompetensi inti dari coaching ini, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan berbobot. Jadi ada 3 kompetensi yang akan kita nilai nanti dalam proses coaching ini. Iya, Pak. Dari ketiga alur kompetensi ini, mana kira-kira yang ibu akan nampakkan? Saya akan mencoba untuk spesifik ke mendengarkan aktif sama pertanyaan yang berbobot, Pak. Jadi kesadaran penuh apa tadi? Mendengarkan aktif sama menanyakan pertanyaan berbobot yang akan dispesifikkan. Jadi itu. Jadi kira-kira indikator yang pencapaiannya bagaimana nanti? Untuk proses coaching ini saya berharapnya Pak, indikator yang akan dicapai itu coach saya akan mampu dan dapat solusi dari permasalahannya. Dari di sini kita dapat membantu coach kita sehingga coach kita juga bisa merasa lega dengan permasalahannya sudah terselesaikan. Jadi harapan ibu itu sama dengan harapan kami. Mudah-mudahan prosesnya nanti bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan alur cerita, sesuai dengan kompetensi yang diinginkan, dan termasuk indikator yang akan dicapai nanti mudah-mudahan tercapai. Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam Bu Ulan. Apa kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Ibu, hari ini kita ada proses coaching ya hari ini. Oke. Apa Bu permasalahannya Bu? Apa yang ingin Ibu ceritakan dari tujuan coaching kita ini? Begini Bu, jadi di sekolah saya itu saya amati begitu ya Bu, bahwa rekan-rekan sejawat saya itu memang umurnya itu kan sudah senior di atas kami yang masih muda gitu ya Bu. Jadi proses belajar mengajarnya itu masih cenderung menggunakan metode yang konvensional, masih banyak menggunakan metode ceramah begitu. Jadi terkadang anak-anak murid ini merasa bosan karena mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan karakteristik anak-anak zaman sekarang untuk mendengarkan hanya penjelasan dari guru yang menggunakan mode ceramah. Itu Bu, ya masalahan saya. Dari yang Ibu lihat permasalahan nyatanya yang ada di lapangan Ibu harapannya seperti apa sebenarnya keinginan Ibu di lapangan itu yang di luar dari yang terjadi sekarang? Jadi Bu, saya harapannya saya itu punya cara untuk membantu para rekan-rekan guru saya ini bagaimana supaya mengajar itu lebih kreatif. Jadi pengajaran itu menjadi lebih menyenangkan itu Bu. Dari harapan Ibu Ulan tadi kan berharapnya itu ada cara-cara yang lain yang membuat anak-anak itu senang, kreatif. Menurut Ibu itu cara apa? Caranya apa?
solusinya apa? Ya, saya sudah punya rencana gitu Iya, ya, Bu. Bu. Saya itu pengennya itu membimbing mereka, membimbing para guru-guru tadi Ya. secara individu gitu, Bu ya. Mungkin saya akan membimbing mereka dalam mengakses platform Merdeka Mengajar. Oh iya. Jadi yang terkendala mereka itu kan mereka itu gaptek untuk teknologi. Jadi mungkin nanti saya akan membimbing mereka secara individu untuk yang pertama misalnya tadi mengakses PMM tadi. Iya. Kemudian juga misalnya saya kasih contoh beberapa referensi untuk media pembelajaran yang menarik, Iya. boleh mungkin nanti dari YouTube gitu Bu, ataupun media-media pembelajaran yang ada jualan-jualan di beberapa aplikasi jualan online gitu Bu. Ya, berarti dari itu, dari yang itu terapkan itu ibu akan menuju posisi yang paling ideal. Mungkin paling idealnya itu 10 kan, yang paling idealnya. Menurut ibu, posisi di sekolah ibu di lapangan di kenyataannya sekarang itu kira-kira di angka berapa? Levelnya ada di angka berapa? Kalau menurut saya sih Bu, mungkin masih di level 5 Bu. Karena tadi Iya. permasalahannya kan guru-gurunya tadi itu loh Bu. Ya secara umur tadi kan memang sudah gaptek sama dia. Berarti ada di posisi 5. Iya. Dan sempurnanya itu di posisi 10. Ibu akan melaksanakan rencana yang seperti Ibu katakan tadi. Kira-kira dari rencana yang akan Ibu laksanakan itu akan berada di posisi berapa naiknya kira-kira? Saya sih nggak muluk-muluk ya Bu. Mungkin dari 5 itu posisi ke-7 itu mungkin udah cukup baik bagi saya. Kalau untuk ke posisi 10 mungkin juga dari prasarananya juga kurang mendukung. Dari 7 itu karena sudah meningkat itu sudah sangat bagus karena sudah ada peningkatan dari sebelumnya kan Bu. Iya. Kira-kira nih Bu, dari rencana Ibu tadi itu kapan kira-kira akan Ibu laksanakan? Secepatnya sih Bu, mungkin Senin besok mungkin akan saya coba lakukan langsung rencana aksinya saya segerakan gitu Bu. Oke, untuk rencana Ibu yang akan dilaksanakan Senin besok kan, itu kira-kira Ibu akan menghubungi siapa untuk mendapatkan dukungan atau memperlancar rencana Ibu ini? Yang pastinya kita itu, saya juga kan menyadari bahwa harus berkolaborasi dengan setiap yang ada di sekolah. Mungkin saya juga minta bantuan sama teman-teman saya yang mungkin yang masih muda-muda gitu ya Bu, untuk membantu saya. Kemudian juga saya juga akan yang pertama juga berkoordinasi dengan kepala sekolah gitu Bu. Jadi yang bisa membantu saya itu tadi rekan guru serta kepala sekolah. Jadi berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan kawan-kawan yang sudah bisa diajak untuk bekerja sama dalam meningkatkan kompetensi guru ini. Oke Bu, itu sangat bagus sekali dan semoga coachingnya nanti akan berjalan dengan baik, pelaksanaannya itu akan berjalan dengan baik Bu, dan permasalahan Ibu akan cepat selesai. Dan menurut Ibu, kira-kira dari percakapan kita ini Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan? Yang pertama gitu Bu, saya jadi lebih yakin nih untuk melaksanakan proses rencana aksinya saya di hari Senin nanti kan. Saya butuh juga penguatan gitu kan dari Ibu. Jadi saya jadi lebih yakin untuk melakukan proses rencana aksi. Yang kedua juga saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya gitu Bu. Oke Bu, itu sudah Ibu temukan solusinya, Ibu sudah bisa menyimpulkannya, itu sangat bagus Bu. Ibu bisa melaksanakan perbaikan-perbaikan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan silakan Ibu laksanakan, dan kami dari pihak sekolah sangat mendukung apa yang akan Ibu laksanakan. Ya, terima kasih banyak Bu atas dukungannya, motivasinya dari Bu Nina. Pak Ibu, tadi dalam proses coaching yang Ibu lakukan tadi, Ibu itu sudah menerapkan strategi coaching yang bagus tadi.
dengan alur-alur yang sudah sesuai dengan konsepnya, dengan alur kita. Ibu sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, dengan proses kita dengan menanyakan tujuan sudah ada. Ibu sudah mengidentifikasi masalah yang Ibu Ulan lakukan tadi, dan Ibu sudah menanyakan rencana juga, rencana aksi yang dilakukan oleh Ibu Ulan tadi, termasuk akhir daripadanya ya, kapan melaksanakannya, termasuk tanggung jawab dari Ibu Ulan dalam menyelesaikan ya permasalahan daripada yang Ibu Ulan lakukan. Dalam kompetensi yang Ibu lebih spesifik tadi, lebih Ibu nampakkan, yaitu dengan mendengarkan aktif permasalahan-permasalahan yang Ibu Ulan lakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, itu sudah mantap, sudah sangat luar biasa ya, dan indikator tercapaiannya pun mungkin sudah terlaksana tadi ya, karena ada hasil di akhir yang ingin direncanakan, rencana aksinya sudah berjalan dengan baik tadi, dan mudah-mudahan itu dapat dilaksanakan. Tapi proses coaching ini ya perlu dilakukan terus-menerus Bu Nina. Ya, baik, Jangan Pak. hanya satu kali ini saja Ya. ya, sebab coaching memberikan nasihat-nasihat, memberikan perubahan-perubahan kepada orang lain itu memang dibutuhkan untuk seorang guru. Oke, itu Bu Nina untuk refleksi kita dari pelaksanaan coaching yang kita lakukan tadi. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih atas motivasi Bapak Ya. dalam saya melaksanakan coaching tadi dan coaching untuk terus-terusnya, dan saya juga berharap akan mendapatkan ilmu-ilmu lagi dari Bapak dalam pelaksanaan coaching ini. Mudah-mudahan proses coaching ini bisa kita terapkan dengan rekan-rekan guru kita. Baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya, terima kasih Pak. Apa kabar Bu Nina? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Ya, ada yang bisa kami bantu Bu? Saya ini Pak butuh bantuan Bapak Pak Ya. untuk memecahkan permasalahan saya ini Pak. Saya ini mau berdiskusi tentang permasalahan saya Pak, tentang anak-anak nih Pak. Ya, masalah apa itu Bu? Begini Pak, anak kita ini setiap jam pelajaran setelah istirahat itu sering terlambat Pak. Ada beberapa orang, tidak seluruhnya tidak Pak, tapi ada beberapa orang yang terlambat Pak. Ya, mereka itu Ibu amati itu setiap jam pelajaran Ibu apa seluruhnya? Kalau untuk jam pelajaran lain, saya belum bertanya ini Pak dengan guru-guru yang lain. Tapi kalau jam pelajaran saya setelah jam istirahat, untuk orang-orang tersebut, orang-orang tertentu, emang sering Pak. Oh, itu ya. Kalau Ibu selama ini permasalahannya ini pernah Ibu cari apa penyebabnya? Saya itu Pak sudah bertanya sebenarnya sama anak-anak. Ada beberapa alasan yang mereka sebutkan, itu salah satunya mereka ini katanya saat di kantin, saat makan, bel berbunyi mereka sedang makan. Dan juga kadang-kadang di kantin itu lama Pak ngantri Pak, jadi membutuhkan waktu yang agak panjang. Jadi Ibu sudah mengidentifikasi masalahnya, tapi sebenarnya Ibu itu ingin kelas Ibu itu seperti yang bagaimana? Saya Pak berharapnya kelas saya ini kita masuknya sesuai jadwal Pak, disiplin. Kalau masuknya jam 10, jam 10 masuk, seperti itu. Disiplin waktu lah Pak, sesuai jadwal kita, seperti itu Pak. Ya, bagus, Karena ya. karena mereka ini kalau
terlambat, otomatis sesi-sesi pembelajaran yang kita laksanakan itu akan ketinggalan, Pak. Ya bagus, rencana ibu itu, keinginan ibu itu mantap ya sebenarnya. Tapi ibu selama ini dalam melakukan apa yang ibu inginkan itu, apa yang pernah ibu lakukan? Saya mencoba untuk melakukan dengan segitiga restitusi mungkin, Pak, untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah mereka ini, Pak. Ya, Dan pendampingan lebih intensif sama mereka. ketiga restitusi itu mantap sekali itu kalau diterapkan betul dengan restitusinya. Ibu memanggil anak tapi belum pemanggilan anak itu ya. Kira-kira ibu kapan ibu mau melakukan restitusi? Secepatnya, Pak, mungkin dalam minggu-minggu ini. Kalau kita besok mungkin saya akan laksanakan, minggu-minggu ini akan segera dilaksanakan. Mantap ibu ya, lebih cepat dan lebih baik dilaksanakan. Iya, Pak. Karena itu sangat berpengaruh dengan anak kalau tidak diselesaikan bu ya. Iya, Pak. Ya, kira-kira untuk mengatasi permasalahan atau menyelesaikan masalah yang dikatakan dengan restitusi tadi, siapa kira-kira yang perlu ibu hubungi dalam hal ini? Kalau untuk pendampingan lebih intensif, mungkin mereka tidak selesai dalam beberapa restitusi, Pak. Ya. Mungkin saya akan mencoba untuk menghubungi wali mereka kalau memang belum selesai dalam beberapa restitusi. Tapi kalau satu kali restitusi mungkin selesai, tidak perlu lagi menghubungi orang tua atau orang tua. Ya, mudah-mudahan saja bu, kalau kita melakukan pendekatan restitusi dengan intensif, ya walaupun tidak selesai satu kali, insya Allah dapat diselesaikan. Ya, saya kira ibu pasti bisa memastikan apakah prosesnya nanti bisa berjalan atau tidak. Saya berharap ini akan berjalan ya bu ya. Ya, amin, Pak. Semoga Pak ini bisa berjalan dengan baik nanti, Pak, pelaksanaan. Selain ke pihak-pihak yang lain, kira-kira siapa lagi bu yang ibu ingin hubungi dalam hal ini? Apalagi ini permasalahan dengan anak. Iya. Jika tidak selesai dengan saya sendiri, Pak, saya itu mungkin akan membutuhkan dukungan dari pihak wali kelasnya mungkin, Pak. Mungkin dari permasalahan ini wali kelasnya mau tahu mungkin, Pak, dengan permasalahan ini. Jadi bergabung, berkolaborasi sama wali kelasnya, sama guru-guru BK, Pak. Tapi seandainya ya seperti yang saya katakan tadi, tapi seandainya jika belum selesai dalam satu restitusi atau dua kali restitusi, mungkin akan naik lagi meminta bantuan atau dukungan ini tadi. Mungkin akan butuh dukungan dari waka kesiswaan, Pak. Dan bisa jadi kalau memang sudah tidak terselesaikan lagi, kepala sekolah juga akan saya minta dukungan. Mantap ya bu, usaha ibu sudah luar biasa. Saya yakin kalau ibu betul-betul melakukannya ini hasilnya akan maksimal. Amin, Pak, semoga, Pak. Jadi dari percakapan, dari bincangan kita ini pasti ibu bisa menyimpulkan. Mungkin dari percakapan ini saya merasa lega, Pak, sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Bapak mengarahkan dengan baik, sehingga saya akan segera melaksanakan segitiga restitusi terhadap anak-anak dan minta dukungan dengan wali kelas, berkolaborasi dengan guru BK, dan juga ya seperti tadi, jika seandainya tidak selesai dalam satu kali restitusi, akan menghubungi orang tuanya juga seperti itu, Pak. Dan akan saya laksanakan secepatnya, Pak. Baik bu, laksanakanlah apa yang ibu rencanakan. Kami mendukung sepenuhnya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Duduk, Pak. Oke, gimana kabarnya Pak Fauzan? Alhamdulillah sehat bu Ulan. Oke, alhamdulillah ya Pak. Apa nih yang bisa kita diskusikan? Mungkin kita punya waktu 10 sampai 15 menit ke depan. Kira-kira Ini apa? bu, kami ini permasalahannya itu dalam waktu sholat lohor itu banyak murid-murid kami itu tidak melaksanakan sholat lohor di sekolah.
Jadi kalau sholat lohor itu ya paling sedikit 2 orang atau 3 orang yang ikut murid itu. Padahal kami muridnya banyak. Ya, jadi permasalahan Pak Fauzan itu di kedisiplinan murid gitu ya Iya. Pak dalam mengikuti kegiatan sholat zuhur. Iya. Oke, jadi dari yang ingin kita diskusikan nanti tujuannya yang Bapak harapkan itu seperti apa? Ya, harapan saya itu kalau bisa musola kami itu eh, kira-kira sekitar 50 orang itu muat. Jadi ya paling tidak walaupun tidak penuh ya setengah saja itu sudah cukup. Jadi Pak Fauzan itu mengharapkan tujuannya nanti itu ada perubahan gitu ya Pak. Perubahan dari anak supaya nampak ada peningkatan Ya. kedisiplinan. Oke. Pak Fauzan, jadi menurut Pak Fauzan gitu ya, supaya yang Bapak harapkan itu nanti tercapai, apa yang bisa Pak Fauzan lakukan untuk mencapai itu Pak? Jadi yang pertama itu kami berdiskusi dengan kawan-kawan. Tadi sudah ada diskusi dikit-dikit dengan kawan-kawan. Kami itu berencana ingin membuat jadwal, pelaksanaan sholat lohor berjamaah. Setiap hari itu kelas-kelas itu bergiliran supaya musola kami itu penuh. Oke, Pak Fauzan, dari permasalahan yang Bapak utarakan tadi, sudah pernah Bapak Fauzan mengidentifikasi mungkin faktor-faktor yang menyebabkan anak tadi kurang disiplin, kurang aktif dalam pelaksanaan sholat zuhur tadi apa Pak? Yang pertama itu faktornya itu yang jelas itu faktor dari dalam diri anak itu sendiri. Yang kedua memang dari faktor kami sebagai guru agama sebenarnya tidak menekankan penuh pelaksanaan sholat lohor itu. Jadi nanti Pak Fauzan akan membuat jadwal begitu ya Pak, untuk tujuannya supaya anak tahu lebih disiplin gitu ya. Kemudian Pak Fauzan, setelah nanti itu harapan Pak Fauzan kan, dari harapan Pak Fauzan itu nanti kira-kira menurut Pak Fauzan dari kondisi di sekolah Pak Fauzan itu ada di level berapa Pak Fauzan sekolahnya? Kalau sekarang kami itu bisa dikatakan masih level bawah, kira-kira di level 5 kalau pelaksanaan sholat lohor. Kami laksanakan terus sholat lohor itu, tapi ya jamaahnya itu Jamaahnya masih kurang Ya. begitu ya Pak, kurang disiplin, kurang antusias Ya, begitu kurang murid-muridnya. antusias. Oke. Mungkin tadi dari selain Bapak membuat jadwal, mungkin ada strategi lain yang ingin coba Bapak lakukan? Jadi kami nanti mungkin berdiskusi dengan guru-guru agama. Kami akan menekankan lewat mata pelajaran kami penekanan yang mungkin nanti akan berpengaruh dengan nilai. Karena ada pengaruhnya di nilai anak. Mungkin itu strategi kami supaya mereka mau ikut berjamaah dengan kami untuk sholat lohor. Oke, bagus itu Pak Fauzan. Jadi ada kolaborasi begitu ya antara Pak Fauzan bersama dengan guru-guru agama atau guru-guru bidang studi yang terkait, supaya tujuannya tadi tetap sama agar anak-anak jadi lebih disiplin dalam kegiatan agama. Oke Pak Fauzan, rencananya kapan Pak Fauzan ingin melakukan kolaborasi atau membuat jadwal pelaksanaan? Secepatnya Bu, hari ini atau hari Senin depan insya Allah itu jadwal sudah selesai dan sudah kami tempel di kelas-kelas. Supaya anak-anak bisa kami beritahu untuk melaksanakan sholat. Jadwalnya sudah ada. Oke. Tentu nanti ada kolaborasi gitu ya Pak dalam melaksanakan hal itu. Kemudian Pak Fauzan juga sudah baik, rencananya sudah langsung disegerakan gitu oleh Pak Fauzan.
Nanti Pak Fauzan tadi coba boleh minta bantuan sama siapa gitu untuk melakukan kegiatan itu tadi? Yang jelas ini kalau membuat jadwal itu kami biasanya melihat jadwal pelajaran dulu. Kira-kira di jam lohor itu siapa? Nanti guru yang mengajar pada saat itulah yang jadi pembimbing atau pembina pelaksanaan sholat lohor itu. Jadi guru-guru yang mengajar pada saat jam lohor itu. Iya, iya. Oke Pak, semoga nanti rencananya berjalan dengan lancar, ada perubahan begitu ya Pak, supaya anak-anaknya lebih aktif. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, Ya. berhasil atau tidaknya, apa hambatannya begitu ya Pak, untuk dalam melaksanakan rencana aksi dari Pak Fauzan ini. Jadi kami ada leganya, Bu. Terima kasih atas obrolannya. Mudah-mudahan kami dengan guru-guru agama akan secepatnya melaksanakan ini. Iya Pak. Ya. Oke. Oke. Iya. Terima kasih, Bu. Iya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. CGP Angkatan 8 Kabupaten Seluma. Tergerak, bergerak menggerakkan.